Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rini Sukmawati, NIM 20211301, kelas 3A Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kosakata mengenai alat-alat yang ada di dalam P3K. Nah, di sini penting sekali untuk mempunyai kotak P3K yang bertujuan untuk menghindari adanya cedera ketika berada di dalam rumah atau di ruang-ruangan. Nah, ini mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian bisa disimpan di tempat ruangan sejuk atau yang kering. Lalu banyak orang yang menyediakan kotak P3K kecil itu di mobil ataupun di rumah. Nah, kemudian untuk mengatasi kedaruratan. Nah, ini ada beberapa alat yang ada di dalam kotak P3K. Yang pertama yaitu plester. Plester yang artinya plester. Nah, plester ini ketika ada tangan kena luka goresan kecil ataupun kena pisau, kemudian kena hal-hal yang lain. Nah, kemudian bisa dilakukan penutupan dengan menggunakan plester. Plester ini ada bermacam-macam, ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang berbentuk persegi, kemudian beberapa macam bentuk-bentuk. Kemudian ukuran pun juga berbeda-beda. Nah, kemudian yang nomor 2 yaitu steril gauze, artinya kasa. Nah, ini ada yang kasa ini ada yang berukuran kecil, kemudian ada yang berukuran besar juga. Nah, ini kasa ini ada yang steril, ada yang non steril. Nah, yang steril ini dilakukan untuk pembersihan luka pada area luka yang terbuka. Kemudian kasa kalau yang tidak steril itu dilakukan untuk pembersihan ketika ada sekret atau ada hal yang keluar dari tubuh yang tidak mengandung bakteri atau hal yang lain. Nah, itu bisa menggunakan kasa yang non steril. Kemudian nomor 3 yaitu tricular bandages, artinya menompang atau menyangga luka. Nah, untuk menompang atau menyangga luka ini ketika pasien patah tulang, kemudian pasien harus melakukan untuk menggendong tangan atau kakinya sehingga tidak bergerak kemana-mana. Nah, hal ini untuk memposisikan tulang ke semula. Kemudian nomor 4 yaitu crepuscle bandages, artinya perban gulung, bisa untuk di kaki atau di tangan. Nah, perban gulung ini masih bisa untuk dilakukan penggerakan, kemudian dilakukan secara menempel di kulit. Nah, ini bertujuan sama untuk kayak yang tadi, untuk meluruskan luka dan memposisikan tulang ke semula. Kemudian nomor 5 safety pin, artinya peniti. Nah, peniti ini dilakukan ketika ada baju atau celana yang terbuka, nah sehingga ditutup menggunakan peniti, atau hal yang lain ketika bed kasur atau hal-hal yang robek itu bisa dilakukan untuk menutup dengan peniti. Kemudian nomor 6 disposable sterile gloves, artinya sarung tangan steril atau satu kali pemakaian. Nah, ini sarung tangan steril ini dilakukan pada saat operasi atau tindakan pembersihan dalam area luka. Nah, ini kenapa harus menggunakan steril? Maka untuk mencegah adanya kuman atau infeksi yang masuk ke dalam tubuh, sehingga sarung tangan steril ini sangat aman dan digunakan pada saat tertentu dan pada saat tindakan medis yang lainnya. Kemudian nomor 7 tweezers, artinya pinset. Pinset ini dilakukan untuk mengambil atau mengambil benda-benda yang steril ataupun non steril. Untuk mengambil yang benda steril itu ya
dilakukan pada saat pembersihan luka atau pembersihan hal yang lain-lain. Kemudian yang non steril yaitu pembersihan pada saat keluarnya sekret atau benda-benda yang keluar atau cairan-cairan yang keluar di dalam tubuh pasien. Kemudian ski source artinya gunting. Gunting ini dilakukan pada saat pemotongan kasa atau pemotongan plester, kemudian pemotongan hal yang lain-lain untuk yang non steril. Dan yang steril itu dilakukan untuk pemotongan bagian tubuh yang ada di dalam contoh pemotongan usus buntu atau yang lain-lain. Kemudian nomor 9, alcohol free cleaning wipes, artinya tisu basah free alkohol. Nah, tisu basah free alkohol ini dilakukan sebelum melakukan penyuntikan atau melakukan penyuntikan vena, arteri, dan lain-lain. Ini bertujuan untuk mencegah infeksi, kemudian membersihkan area kulit. Kemudian kasa steril ini, alcohol free cleaning wipes ini, pembersihannya satu oles dan dibuang ke bengkok. Jadi dilakukan pemakaian selama 1 kali saja. Kemudian nomor 10 yaitu stick tape, artinya plester luka. Nah, plester luka ini kayak sejenis plester, tapi itu ukurannya besar dan itu berwarna putih. Itu dipakai pada saat setelah selesai tindakan penjahitan luka. Nah, itu bentuknya besar atau kecil juga ada. Nah, itu biasanya dilakukan untuk selesai melakukan operasi atau yang lain-lain. Kemudian 11, termometer preferably digital, artinya termometer digital. Hal ini praktis untuk digunakan. Nah, ini termasuk termometer yang akurat. Ini bisa dilakukan untuk pemakaian melalui oral ataupun melalui asilah. Kemudian nomor 12, Kingrace cream anti, artinya krim untuk alergi kulit. Nah, krim untuk alergi kulit ini bisa disebabkan karena luka atau adanya gigitan serangga, katal-katal. Nah, ini dilakukan untuk pengolesan pada area tersebut. Kemudian dilakukan dengan cara tipis dan tidak tebal. Kemudian nomor 13 yaitu antiseptik krim atau krim antiseptik. Nah, krim antiseptik ini dilakukan pemakaian pada saat sebelum melakukan tindakan kepada pasien atau setelah selesai melakukan tindakan, atau untuk setelah atau sebelum memegang alat-alat steril atau non steril. Kemudian eye wash and eye bath, artinya obat pembersih mata. Nah, obat pembersih mata ini dipakai ketika pada saat mata mengalami kemerahan atau gatal atau iritasi, kemudian atau mengeluarkan air, kemudian sehingga dilakukan penetesan mata pada area tersebut dan bisa dilakukan 2-3 kali tetes saja. Hal ini bisa dilakukan oleh orang tersebut jika mampu atau melakukan bantuan oleh perawat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.